Masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, sahabat Edim, untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini saya bersama Mbak Ani, kita membahas tentang pergaulan sehat. Tadi sudah menyinggung masalah LGBT ya Mbak ya, yang lagi banyak dibicarakan. Tadi kan kalau kita penjelasan dari Mbak Ani bahwa ternyata LGBT itu berbeda nih dengan yang lain-lain seperti yang dikenal dengan homoseksual tadi, same-sex tadi. Nah, kan ada baru niatnya, ada yang sudah melakukan, dan juga ada yang sudah tertarik dan akhirnya membuat satu komunitas dan menyuarakan, mengkampanyekan yang namanya LGBT. Nah, bagaimana nih Mbak Ani, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, baik dari orang tua atau lingkungan, agar yang tadinya baru niat nggak jatuh ke melakukan hal dosa ataupun juga sampai akhirnya mengkampanyekan nih Mbak Ani? Jadi kan ya term tadi kita harus bedain, karena apa? Akibatnya dari term itu disatuin semuanya jadi LGBT, kan yang ada ketemu sama orang LGBT, orang akan apa gitu ya. Dia langsung nggak mau, aku jangan sampai ya nanti begini nanti begitu gitu ya. Tunggu dulu, dia termnya mana? Oh emang dia jahat tuh gitu ya, nggak usah lah gitu ya. Tapi pas kita lihat ternyata dia perlu bantuan gitu ya. Dia nggak punya temen dan lain-lain. Artinya bukan berarti pertama nggak usah panik. Gitu. Tahu begitu nggak usah panik. Kedua, jangan dijauhin malahan gitu. Kalau misalnya ya namanya orang berperilaku, prosesnya dia punya persepsi terhadap sesuatu. Persepsi itu yang kita gali dulu gitu ya. Selama ini mempersepsi seperti apa? Penyebab salah satunya tadi ya pornografi. Terus yang kedua, memang akhirnya orang crack, seorang individu itu bisa crack secara orientasi seksualnya itu dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Dari 0 sampai 5 tahun? Artinya di situ ada bagian pola asuh yang memang harus diperbaiki gitu. Dari orang tua, apakah ada yang salah atau ada yang memang di situ ada problem yang akhirnya membuat dia crack secara orientasi seksual. Nah, itu yang perlu kita gali gitu ya. Apa yang menyebabkan dia begitu? Misalnya apa nih sebenarnya? Waktu balita ya, ada beberapa contoh kasus. Pertama, pola asuh yang bapaknya terlalu otoriter. Keras, Mbak. Itu. Ada juga kasus yang gara-gara ibunya terlalu dominan. Gitu. Itu kondisi-kondisi begitu artinya membuat apa? Di rumah kayaknya enak apa enggak tuh rasanya dari mulai dia kecil. Dia cari pelarian yang lain, atau dia benci salah satu gender, apakah bapaknya atau ibunya. Ini awal mula crack gitu. Yang kedua, yang ini lagi adalah anak yang terlalu anak istimewa deh gitu. Udah jelas anak laki tapi ditunggu lama gitu, dia baru lahir gitu ya, kemudian diistimewakan, segala-gala jatuh nggak boleh gitu ya, jatuh dikit baret dikit nggak boleh gitu ya, itu membuat dia jadi lemah gitu. Nah itu ada beberapa. Terus juga ada kasus-kasus yang nggak harus tadi ya, yang nggak harus orang tuanya ya bercerai dan lain-lain, juga ada beberapa broken home. Ada juga yang cuman gara-gara dia mainnya cuman sama kakaknya berdua, dan kakaknya itu perempuan, dia laki-laki, dari kecil dia sudah didandanin segala rupa ala-ala perempuan, dan ternyata orang tuanya nggak dibiarkan bahwa yang penting anteng anak-anak. Itu dia baru sadar umur 19 tahun gitu ya. Dan itu kondisi-kondisi itu yang membuat itu crack di awal mula, atau yang terlalu liar atau bebas ya. Anak-anak yang sudah kena paparan seksual ketika dia kurang dari umur 7 tahun itu juga mengakibatkan crack pertama kali. Nah itu berlanjut. Nah kira-kira dengan kayak begitu, dia umur sekolah, dia sudah mulai sekolah di umur 11 tahun gitu ya, sampai 14 tahun. Di situ mulailah dia merasa berbeda gitu. Yang lain kok suka main bola, dia kan cuma suka main masak-masakan. Kalau masak-masakan sih masih oke sih ya gitu ya. Tapi nggak ada ketertarikan sama sekali gitu. Kalau misalnya dia mengikuti, aku nggak suka tapi aku coba, aku bisa. Minat tuh paling gampang ya gitu. Minat tuh paling gampang. Walaupun nggak suka, kita bisa buat itu suka gitu ya. Nggak ada upaya buat dia, tapi akhirnya dia menyendiri, kemudian dia baca-baca segala macam yang aneh-aneh gitu ya. Itu membuat dia jadi dapat sesuatu, namanya umur 11 sampai 15 kan dia cari jati diri. Mana yang cocok buat dia gitu ya. Ketika di situ nggak ada bimbingan yang baik dari orang tua, entah dia akan kemana. Kemudian ketemulah sama komunitas-komunitas tadi, dibimbinglah sama mereka jadi gitu ya. Terus kondisi-kondisi yang memang apakah dia pernah kena kekerasan seksual gitu ya, apakah pernah disodomi dan lain-lain, itu adalah efek juga. Penyebab-penyebab yang membuat dia akhirnya tidak diselesaikan segera, terbawa-bawa sampai dewasa.
Oke. Munculnya crack itu ketika dewasa gitu. Itu yang jelas-jelas SSA ya, karena memang ada basicnya. Ada juga yang memang dia jadi LGBT, jadi homoseksual gara-gara lifestyle. Ya sekarang tuh ya kalau kita sebut ya orang-orang ya akhirnya udah karena memang dia terpapar pornografi, sudah biasa lah ya seksual dengan perempuan. Misal kalau dia laki-laki, dia pengen coba-coba. Teman-temannya ya berteman sama kayak begituan juga gitu ya. Akhirnya dicoba lah. Jadi konon nih yang betul-betul SSA yang terjadi nih ya di Indonesia, yang betul SSA itu cuma satu. Yang biseksual memang satu orang, tapi yang heteroseksual yang tadinya normal tapi lifestyle gara-gara nular-nular itu ketularan orang tuh perbandingannya 2 untuk betul-betul jadi homoseksual. Jadi perbandingannya 1 banding 2, justru paling banyak yang jadi homoseksual itu adalah orang-orang yang heteroseksual. Gitu. Jadi ya kalau emang itu jelas-jelas sudah lifestyle, kenapa dikerjain gitu ya. Jadi memang ternyata kalau sudah namanya ketika sudah ada gangguan iblis di bagian lubang kemaluan, dia akan meng-create begitu indahnya gitu ya hubungan seksual di luar nikah yang itu ternyata sesama jenis. Ternyata ada juga di situ. Jadi emang dia terjerumus makin terjerumus. Itu penyebab-penyebabnya gitu. Itu kita perlu tahu. Terus setelah tahu diapain? Itu kita benerin dikit-dikit. Gitu ya. Ada traumatik, berarti ada sesuatu yang masih tertinggal nih gitu ya. Nah itu yang kita keluarkan dulu. Dulu dia nggak pernah cerita sama siapapun, kita coba cerita. Bukan mengiyakan, oke deh kamu adalah homoseksual gitu ya, saya temenin daripada nggak punya teman, bukan begitu. Jadi kita berada di sana bukan malah untuk mendukung ya, iya, bukan kadang-kadang kita kan main aman, mencoba simpati misalnya. Simpati ya kita ya sudah lu kan lu gue gitu ya, tapi kita nggak mau. Buat apa kita jadi teman kalau begitu? Kalau kita tidak meninggalkan kebaikan buat dia gitu ya. Karena ya jelas sekarang kita mau pakai, iya kan itu kan ngomong gara-gara lu agamanya Islam misalnya. Sorry deh, sekarang agama mana yang akhirnya mengokekan gitu ya? Kalau memang sudah baca semua kitab, ternyata tidak ada agama-agama yang meng-ACC ya, membenarkan bahwa homoseksual itu diterima gitu ya. Jadi akhirnya kita balik lagi. Dan konon ya makin remaja dia makin religius, makin dia bisa lebih bahagia lah di situ. Jadi sebenarnya kan berarti ada yang kurang dari dalam diri dia, itu yang kita temuin. Ada beberapa gara-gara tidak pede. Akhirnya jadi mungkin perlu diketahui ya, ada istilah profesinya gay hunter. Jadi memang mencari mangsa-mangsa untuk menjadiin gay dengan cara apapun gitu ya. Ternyata ada, perlu dibayar nggak? Ternyata nggak dibayar. Mereka dengan kesenangan yang namanya udah kecanduan seksual, mereka akan mencari kecuali dia tobat, insya Allah lepas. Nah ternyata yang dicari itu dari anak 5 tahun, kemudian sampai orang dewasa. Tapi yang mana? Yang tidak berani menolak. Jadi anak dengan gampangnya dipelorotin, diapa-apain sama si om itu gitu ya, sama temennya. Karena apa? Kehormatan dirinya itu nggak dia jaga. Artinya dia nggak punya ibaratnya dignity terhadap tubuhnya dia. Gitu. Ini punya aku. Jadi bedanya dignity, body dignity namanya. Bedanya body dignity kita dan feminis. Body dignity feminis bilangnya ini tubuhku, mau aku apain terserah. Itu feminis. Kalau kita, body dignity kita, ini amanah dari Allah yang diberikan kepadaku. Itu tubuh. Nah, orang-orang, anak-anak yang kita temuin adalah anak-anak yang tidak berani menolak. Gitu. Kamu biarin aja ketika aurat kamu dibuka. Emang yang mana aurat tante? Aurat aja dia nggak tahu. Aurat tuh bagian begini. Terus kamu mau satu lagi ya, hati-hati ini kesalahan guru TK. Jangan ajarkan anak di bawah 7 tahun berbagi. Bukan diajarkan boleh, tapi dipaksakan untuk berbagi. Ketika tidak berbagi, dia pelit, dibilangnya. Gak boleh gitu, itu namanya pelit. Ayo berbagi sama teman-teman. Karena apa? Egosentris tuh perlu dimiliki anak. Ya. Ya kalau dia sudah cukup dipenuhi egosentrisnya, dia nggak akan egois deh nanti.
Nah kalau sekarang karena diajarin berbagi, ya udah nanti Semuanya dewasa dibagi. semua dibagi, sampai tubuhnya dibagi juga gitu Masya ya. Allah. Jadi itu kesalahan awal, itulah kalau kita balik lagi ke pengasuhan. Jadi ya makanya saya ajarin ke anak-anak SMP. Kalau nih ya, yang saya lihat tuh di pinggir jalan, ya anak soleh gitu ya, pakai baju koko, pakai peci, pakai ini teman saya langsung lihat ya di pinggir jalan di terminal, bukan terminal, nungguin itu tuh apa namanya, tempat tunggu angkot lewat tuh. Dia bawa tas, mungkin mau balik ke pesantren, wallah alam ya, pokoknya gambarannya begitu. Datanglah pang, ternyata masih pang digrepein pahanya gitu. Ini anak laki sama laki. Apa yang dia lakukan? Aduh maaf. Kamu mau kayak gitu nggak? Enggak. Kalau kamu mau jadi dia, kamu mau apain tuh pang? Hajar bu. Betul. Body dignity. Enak aja lu pegang-pegang gitu ya. Bukan maaf. Ngapain minta maaf, orang dia salah gitu ya. Akhirnya gemes juga gitu ya, sampai teman saya tuh mau turun, mau ngapain lo, ini anak gue, mau dia sampai mau ngakuin tuh anak gara-gara digangguin sama pang. Cuman mana ajaran kita tentang body dignity, kehormatan diri, menjaga kehormatan diri. Jangan pernah kita, ya kalau begitu sekalian ajarin, ketika ada bagian dari tubuh kita yang memang dizolimi sama orang, kita kan berhak bertahankan diri. Ini anak-anak remaja harus dikasih tahu begitu. Ibaratnya kalau diajak ngerokok aja, cemen lo, baru dibilang cemen aja udah nggak punya tuh dia. Itu bukan body dignity, ini harga dirinya gitu ya. Sorry ya, gue bukan cemen, tapi gue nggak mau ngerokok misalnya gitu ya. Itu nggak pernah kita ajarin sama anak-anak gitu. Itu PR orang tua tuh. Oke. Nah kemudian juga kita menarik ke belakang lagi tadi, ketika masih usia tadi masih anak-anak, kemudian di masa remaja yang mereka sebenarnya sudah terbentuknya sejak kecil, kemudian di remaja mereka sudah merasakan. Kan kita sering lihat anak-anak remaja ini keterbukanya mereka yang masih susah. Mereka yang mungkin sudah merasakan tadi orientasi mereka kemana. Tapi kan kadang orang tua nggak tahu nih Mbak. Nah bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa berkomunikasi dan bisa menyampaikan, dan orang tua juga bisa melihat nih anaknya sekarang orientasinya seperti apa. Iya, sebenarnya orang tua tuh harusnya peka gitu ya. Ngomong itu, komunikasi itu bukan komunikasi apa yang keluar dari mulut. Paling nggak orang tua tuh peka dari muka anak, dari perilakunya, dari kebiasaannya. Kalau memang dia perhatian sama anaknya, itu akan kelihatan bedanya. Anak kecil aja yang baru disodomi itu kelihatan cara jalannya, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngeh, kenapa tadi habis main dipukul ya, gitu ya. Akhirnya kita pakai asumsi sendiri. Ketika anak laki jalannya aneh, gitu ya, rada dikangkang gitu ya, periksa, tunggu sebentar, udah periksa. Itu yang harus kita punya, kepekaan terhadap perhatian pada anak. Perubahan-perubahan. Iya, perubahan kecil, itu kecil. Ya, ketemu sama orang itu kenapa dia langsung takut mukanya ya, gitu ya. Nggak perlu aku takut sama orang itu, kan anak nggak semuanya kayak begitu, gitu ya. Itu kepekaan. Kalau anak remaja terus gimana? Ya kadang gini ya, orang tua, aduh susah ya Bu ya ngobrol, komunikasi sama anak remaja, mungkin zamannya paling udah beda. Zamannya beda. Gini, cara komunikasinya gimana? Itu yang perlu saya tanya. Ibu udah belum bilang kayak begini ke anaknya? Udah Bu, itu udah saya bilang. Kalau yang ini udah bilang, udah itu juga saya bilang. Itu 8 rekomendasi saya apa yang dibilangin ternyata sudah dibilang. Terus kenapa anak ibu bermasalah? Kalau ibu bilang, akhirnya saya penasaran, cara ibu bilangnya kayak gimana sih? Kamu tuh ya kalau kayak begitu ya, itu namanya durhaka, itu dosa. Pokoknya kalau begitu, udah. Oh caranya ibu kayak begitu ya. Ya pantas ibu mau bilang ke ratusan materi pun nggak akan masuk sama gitu. Anak tuh senang didengarkan dulu. Sejauh ini kenapa dia bisa oke sama temen, kenapa nggak oke sama kita? Sebenarnya pola kita aja. Kita tuh integrasi kayak polisi lah gitu. Kalau nanya tuh pakai pertanyaan polisi. Kenapa begitu? Apa motifnya? Kenapa harus begitu? Gitu ya. Ketika kamu kayak gitu, perasaan kamu kayak gimana sih, Nak? Gitu ya. Itu pertanyaan psikologis tuh. Feel, think, kamu melakukan itu di pikiran kamu apa waktu itu? Pernah nggak nanya kayak gitu ke anak? Enggak. Kita cuma nanya kisahnya. Terus gimana? Terus siapa yang salah? Terus ya udah kamu duluan tuh. Berarti kan kamu itu kadang kita kelewatan gitu ya, terlalu berlebihan. Akhirnya komunikasi yang kata kita udah komunikasi, ternyata metodenya yang salah. Nah akhirnya kita bedain tuh sebetulnya. Dan belajar komunikasi orang tua, sebenarnya Allah udah kasih kesempatan kita belajar komunikasi itu dari anak kita baik sebetulnya. Belum ngah aja gitu ya, ternyata begitu gitu ya salahnya. Ini sebenarnya gampang aja gitu ya,
Kenapa dia bisa oke sama gurunya? Cerita banyak yang saya temuin gitu. Sampai suatu saat saya konseling sama anak remaja. Dia udah tutup mulut lebih dari sebulan kali ya sama orang tuanya. Akhirnya dibawalah ke saya, udah nggak bisa apa-apa lah orang tuanya gitu ya. Ya ketika ngobrol, Bu, saya ini mau ngomong sama ibu aja, saya itu bukan pendiam Bu, tapi terus banyak. Apa yang salah dengan orang tua kamu sehingga kamu nggak ngomong? Ya setiap saya ngomong baru langsung lu ceramahin. Saya dibilang salah, saya begini, saya begitu. Di situ doang kok salahnya orang tua. Nggak mau dengerin gitu. Ya mungkin itu yang bisa dicoba tuh, latihan mendengarkan anak. Kenapa anak bisa nggak ada anak pendiam lo sebetulnya? Gitu ya. Motivasinya aja sebenarnya yang males gitu ya. Males gue ngomong. Nggak ada gunanya ngomong gitu ya. Itu yang harus kita kunci. Buka kuncinya. Malesnya itu kita buka. Gitu ya. Insya Allah nggak akan ketemu deh anak kita yang akhirnya nggak jujur sama kita atau nggak mau terbuka gitu ya. Jadi lebih ke situ. Oke, baik, kita break dulu Mbak Ani, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Sahabat iDream, jangan ganti channel, tetap bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV.